Ini adalah hari terakhir kita di tahun 2022. Insya Allah bila hayat masih dikandung badan, esok kita akan bertemu di hari pertama tahun 2023. Tahun 2022 menjadi masa pemulihan setelah dunia diguncang oleh pandemi COVID-19. Pendidikan mulai merangkak normal, ekonomi pelan-pelan bergeliat kembali. Interaksi masyarakat tidak lagi dibatasi dan hawa politik kian memanas. Bagaimana rekam jejak Indonesia selama kurun 2022? Berikut berbagai fakta dan data yang berhasil dirangkum oleh tim Dakwah Sulsel. Bidang pendidikan. Pendidikan adalah sektor yang mendapat alokasi anggaran terbesar untuk APBN 2022. Sebesar 542 triliun rupiah dialokasikan untuk mendanai pendidikan Indonesia. Apakah dana sebesar itu mampu mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia? Berdasarkan data dari World Population Review, kualitas pendidikan Indonesia hanya berada pada ranking ke-54 dari 78 negara. Daya jangkau pendidikan kita pun belum optimal. Sampai dengan Juni 2022, jumlah warga Indonesia yang berpendidikan SLTP hanya 14%, SLTA hanya 20%, dan yang mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi hanya 4,3%. Sepanjang tahun 2022 pun kita disuguhi dengan beragam permasalahan. Sekolah yang seharusnya menjadi rumah nyaman untuk menerima berbagai ilmu, justru menjadi tempat yang tidak aman untuk peserta didik. KPAI mencatat, dari Januari hingga Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Ini kasus yang berhasil mencuat ke publik. Sementara yang tidak terdata, pasti lebih banyak lagi. Bidang ekonomi. Bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Banyak pihak yang bangga dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2022. Bahkan di triwulan ketiga tahun 2022, ekonomi Indonesia dilaporkan tumbuh sampai 5,7%. Dieluk-elukkan sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Lalu siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Jangan sampai hanya sekedar angka, sementara faktanya rakyat semakin susah. Mari kita tengok, badai PHK yang bukan lagi ancaman, tetapi sudah menjadi fakta nyata. Sepanjang tahun 2022, berbagai perusahaan terpaksa melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya. Ada JDID yang melakukan PHK massal kepada 30% karyawannya. Shopee Indonesia telah merumahkan sekitar 7.000 karyawan. Dan tentu kita masih ingat, di tahun 2022, satu momentum yang semakin memperparah kondisi ekonomi rakyat terjadi pada 3 September 2022, yaitu pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite. Belum lagi selesai derita rakyat akibat pandemi COVID-19. Mereka harus menanggung derita pasca harga BBM naik. Kondisi ekonomi tahun 2022 tidak sedang baik-baik saja. Hal itu langsung dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi yang bilang bahwa kondisi ekonomi masa depan akan semakin gelap. Oligarki semakin berkuasa dan pemerintah tidak bisa apa-apa. Masih ingat kasus kelangkaan minyak goreng di tahun 2022? Lihatlah bagaimana pemerintah negeri ini takluk di bawah kaki oligarki. Bidang sosial budaya. Sepanjang tahun 2022, kita masih disuguhi dengan beragam konflik sosial. Di awal tahun, terjadi konflik sosial di Pulau Haruku. Ini adalah salah satu konflik yang terbesar sepanjang 2022. Sekitar 300 rumah rusak dan 739 jiwa terpaksa mengungsi. Beberapa waktu lalu juga kita dibuat prihatin akibat aksi 6 orang remaja yang menganiaya seorang nenek. Sebelumnya juga pernah viral aksi remaja yang minum minuman keras sambil menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau di Yogyakarta ada aksi kliti. Kalau di Makassar terkenal dengan begal motor. Aksi yang tidak segan-segan melukai korbannya dan pelakunya adalah kalangan remaja. Bidang politik. Bersiaplah menyambut suhu politik yang kian memanas di tahun depan. Berbagai intrik politik pasti akan dilakukan oleh para elit kekuasaan. Referensi suasana politik 2022 bisa menjadi bahan prediksi akan semakin sengitnya pertarungan politik di tahun 2023. Sepanjang 2022 mencuat wacana 3 periode. Padahal ini adalah sesuatu yang inkonstitusional karena jelas
amanat undang-undang mencukupkan jabatan kepala negara maksimal 2 periode. Tahun 2022 juga diwarnai dengan tingkah pejabat negara yang terkesan tidak etis. Kita tentu masih ingat pernyataan seorang menteri yang menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Sampai dengan pernyataan presiden dalam acara publik yang bilang ciri-ciri pemimpin yang bekerja untuk rakyatnya adalah yang berambut putih. Pernyataan yang sama sekali tidak ilmiah dan tidak layak dilontarkan seorang pemimpin bangsa. Dan tentunya salah satu skandal terbesar di tahun 2022, apalagi kalau bukan kasus Sambo. Sulit rasanya untuk menyatakan kalau ini sekedar tingkah beberapa oknum ketika 97 personil polisi diperiksa dan 35 diantaranya diduga melanggar kode etik. Kalau potret penegak hukumnya saja sudah begitu, lalu kepada siapa rakyat Indonesia harus percaya dan meletakkan harapan? Sesulit dan sekelam apapun tahun 2022, rakyat Indonesia, terutama umat Islam sebagai pemegang saham terbesar di republik ini, harus selalu menumbuhkan harapan. Hidup dan masalah adalah dua sisi yang tidak mungkin terpisah. Jika masalah itu laksana penyakit, maka Islam hadir memberikan obat ampuh pada semua penyakit itu. Islam punya solusi untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Islam punya cara membentuk ekonomi yang tangguh dan anti krisis. Islam juga punya seperangkat strategi untuk membuat politik benar-benar menjadi konsep seni melayani masyarakat, bukan sekedar seni memperebutkan kekuasaan. Bagaimana nasib negeri ini di tahun depan? Akankah oligarki semakin berkuasa? Ataukah umat Islam akan sadar dan kembali kepada fitrahnya, menerapkan Islam yang kafah? Temukan jawabannya dalam refleksi akhir tahun 2022 dengan tema Oligarki Semakin Berkuasa. Selamat mengikuti.